Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Nah, ini kita ke episode kedua mengenai riwayat Kuan Im Pusat atau Bodhisatta Avalokitesvara Bodhisattvaya Mahasattvaya. Nah, sebelumnya kita mengenal kaisar perempuan yang mempopulerkan Kuan Im. Nah, tapi Kuan Im ini juga punya cerita lain, di mana dalam cerita tersebut digambarkan bahwa bapaknya Kuan Im itu adalah sapi, maka disebut Nyumo, raja sapi. Raja sapi atau raja atau banteng lah yang sakti. Kemudian Nyumo Wang ini turun ke neraka, lalu Kuan Im mau menolongnya, ya dengan cara mengorbankan mata, tangan, mata dan tangannya. Karena itu beliau kemudian memperoleh ganti 1000 mata, 1000 tangan, atau kita kenal dengan Qian Shou Qian Yan Guan Si Im. Sebetulnya apa betul beliau bermata 1000, bertangan 1000, 500 kanan, 500 kiri, dengan mata 1000 biji? Apa betul itu? Itu cuma simbolisasi. Simbolisasi dari apa? Dari organisasi. Kan kerajaan itu organisasi. Kita Majelis Budayana ini juga organisasi. Kita organisasi kemasyarakatan, ormas. Ormas keagamaan Buddha. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kita harus punya 1000 mata, 1000 tangan. 1000 mata berarti kita memperhatikan sekeliling. Melihat sekeliling kita. Memang saya tidak bisa melihat, saya kan tunanetra. Tetapi Kuan Im punya 1000 mata untuk melihat. Artinya simbolisasinya melihat. Melihat apa? Penderitaan. Kenapa mesti dilihat penderitaan? Untuk dibantu. Makanya tangannya 1000. Tangan itu fungsinya untuk membantu. Nah, jadi dengan 1000 tangan, kekuatannya kan luar biasa. Nah, apalagi kalau kita ngomong zaman dulu, kan orang nggak banyak ya zaman dulu. Zaman dulu ketika sensus terakhir di zaman dinasti Qing aja, penduduk China itu sekitar 400 juta. Sekarang sudah 1,5 miliar. Jauh sebelumnya, ketika zaman Li Seming atau zaman dinasti Tang, itu lebih kecil lagi. Nah, 1000 tangan itu gunanya untuk membantu. Tapi tidak 1000 kaki. Kalau 1000 kaki artinya kabur. Nah, kan ada binatang yang berkaki 1000 itu, kelabang. Nah, kabur dia, ada apa-apa. Nah, Kuan Im tidak kabur. Kakinya tetap 2, berdiri dengan kokoh. Tangannya yang banyak. Artinya apa? Dia membantu dengan tangan-tangannya itu. Dia melihat penderitaan dan dia membantu. Mulutnya 1. Artinya apa? Nggak banyak mulut, nggak bawel. Nah, kepalanya 1, komandan 1. 1 komandan. Nah, gitu loh. Mulut juga 1, telinga 2. Mendengar. Arti Awaloki itu kan mendengar. Mendengar apa? Penderitaan dunia. Dia tidak hanya mendengar. Tapi kalau dalam Qian Shou Qian Yan, bermata 1000, bertangan 1000, juga melihat. Itu
patung atau rupang Avalokitesvara yang bertangan 1000 dan bermata 1000. Tapi kadang-kadang ya tangannya cuma 4 atau 6, tapi dikatakan 1000. Ya simbolisasi aja itu. Gak apa-apa kok. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa bapaknya mesti sapi? Apa benar bapaknya sapi? Atau banteng? Atau kebo? Apa benar itu? Kok Bodhisattva ini terlahir dari seekor binatang, yaitu sapi atau banteng atau kebau? Itu cuman suatu gambaran atau visualisasi oleh Kaisar Li Shimin di zaman dinasti Tang. Kaisar ini banyak menciptakan hal-hal yang dia gunakan untuk kepentingan kerajaan atau kekaisarannya. Termasuk menciptakan uang kertas yang digunakan untuk ginchua, apa itu? Ya kaisar ini, Li Shimin. Nanti kita kalau ada waktu kita cerita. Nah, tapi kita cerita dulu kenapa sapi. Sapi atau kerbau ini kan digunakan sebagai alat produksi di zaman dahulu kan, untuk membajak sawah. Jadi karena dia alat produksi, alat ini harus dijaga. Nah, tapi kan China juga sering mengalami paceklik, kan? Kemarau panjang, paceklik, yang kemudian menyebabkan orang mati kelaparan. Atau banyak yang mati. Nah, sehingga kalau sudah nggak ada makanan, ya makan sapi dong. Sapinya disembelih buat dimakan. Daripada mati, ya kan? Nah, Kaisar melihat ini masalah. Karena jika alat produksi ini kita sembelih, maka produksi pertanian akan lebih menurun lagi. Nah, jadi nanti kekurangan pangannya akan berlangsung lama. Ya kan? Karena itu sang kaisar mendapat inspirasi dari seorang menteri yang bijaksana agar mendewakan sapi itu. Bagaimana caranya? Nah, dia tahu orang China, orang di zaman dinasti Tang itu memuja Kuan Yin. Karena kan diwajibkan memuja Kuan Yin. Nah, supaya rakyatnya takut, tidak makan sapi, atau kerbau, atau banteng, maka dikatakanlah bahwa bapaknya Kuan Yin itu sapi. Nah, sehingga rakyat menjadi takut untuk makan sapi. Takut? Ya karena, mana Anda kan memuja Kuan Yin. Kok bapaknya lu makan yang kira-kira aja lu. Kuan Yin yang marah nanti. Kan begitu. Nah, hal yang sama juga di agama tetangga kita, misalnya Hindu. Nah, Hindu kan kemudian menggunakan sapi sebagai binatang yang keramat. Nah, dijadikan apa? Sapi tunggangan Dewa Siwa. Wah, lu jangan main-main. Nah, lu makan sapi, cilaka. Nah, Dewa Siwa kan dewa pencabut nyawa. Dewa yang membawa bencana. Nah, lu makan yang tunggangannya, wah lu cari gara-gara aja. Nah, sehingga satu cara India, satu cara China untuk menyelamatkan alat produksi. Itu alat produksi untuk pertanian, itu untuk menggarap sawah. Sapi adalah alat produksi yang sangat penting. Karena binatang inilah digunakan untuk membajak sawah. Kalau sapi dimakan, alat produksi berkurang. Siapa yang membajak sawah? Terpaksa manusia kan? Manusia kemampuannya lebih kecil kan? Lebih rendah dibandingkan sapi.
Karena itu agar sapi tidak dimakan, maka dikeramatkanlah sapi. Baik dari agama Hindu, yaitu menjadikan sapi sebagai tunggangan dewa Siwa, atau di agama Buddha Mahayana versi China, sapi kemudian dijadikan bapaknya Kuan Yin. Itu. Maka tidak heran banyak teman-teman kita, terutama yang masih memegang tradisi, tidak makan daging sapi. Nah, ini asal mulanya, ini ceritanya. Kenapa sapi itu tidak dimakan? Karena merupakan alat produksi. Kembali pada ajaran Kuan Yin tentang metta karuna, mudita UPK, itu suatu ajaran yang sangat sempurna. Kuan Yin berarti mendengarkan penderitaan dunia. Nah, mestinya setiap wihara itu, cetia, wihara, atau arama harus menyiapkan tempat bagi orang curhat. Jadi ada konsultannya, entah itu biku, entah itu upasaka pandita atau upasika yang duduk untuk mendengarkan. Nah, itu teman-teman di Katolik kan ada tuh, bilik curhat atau pengakuan dosa kalau mereka bilang. Itu sebenarnya tempat curhat. Nah, ada satu pastor, biarawan yang ditugaskan untuk mendengarkan penderitaan itu. Mereka pakai kain supaya tidak kelihatan siapa, supaya ngomongnya bebas. Kalau kita gak ada tradisi itu. Tetapi tradisi mendengar, ya ini dilambangkan dengan rupang Avalokiteswara. Avalokiteswara. Teswara itu kan suara. Awalo mendengar. Mendengarkan suara penderitaan dunia. Apalagi kita sekarang ini kan umat-umat kita sering punya masalah. Dan mereka perlu tempat curhat. Tapi dengan adanya media, sosial media dan segala macam juga kita bisa siapkan website atau apa. Jadi mereka bisa curhat di situ. Tapi tentu ada orang yang bisa menanggapi. Salah satu curhat yang paling banyak yang saya hadapi sekarang adalah bencana atau masalah mengenai debt collector. Dari dilon-dilon itu, judi online, atau dikenal dilon, atau pinjaman online. Nah, ini yang kemudian membuat masalah baru yang sangat mengharu-birukan umat kita. Nah, saya berharap kita di setiap wihara, setiap cetia, setiap rumah ibadah agama Buddha bisa menerima curhatan umat yang memerlukan perhatian, yang memerlukan tempat untuk menyalurkan kebutuhannya, kegalauannya. Orang-orang sekarang galau. Apalagi kalau misalnya dikejar-kejar oleh debt collector dari pinjol-pinjol itu. Mereka sadis. Jadi bagaimana kita dapat menjadikan tempat aman untuk mereka. Orang itu kan kalau minjem uang harus bayar, ya bayar. Bayar, saya setuju bayar. Tapi yang manusiawi. Yang manusiawi. Nah, kita harus melindungi umat-umat kita yang membutuhkan. Bukan menganjurkan mereka nggak bayar. Kembali lagi ke Avalokiteswara atau Kuan Yin Busa. Ya, Kuan Yin Busa dipuja
karena mempunyai perhatian dan kasih sayang yang luar biasa. Demikian dari saya, Basaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman, Namo Saniang Adi Budaya Namo.